wah kalau misalnya ngelihat hijaber tuh kayaknya menakutkan gitu ya, kayak wah ini kayak fanatik atau apa, kok kayaknya gue jadi nggak bisa gaya lagi kayak dulu ya, kok kayaknya gini, kayaknya gitu, terus pekerjaan jadi nggak ada, wah kenapa gini, dan ketakutan aku terhadap terhadap hijrah itu ternyata nggak terbukti gitu. Aku mungkin yang dulu berpikir pengen pakai kerudung ntar aja udah tua gitu. Waktu itu ya rencananya kayak gitu, tapi kan Allah yang punya aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngobrol dengan dua diva Indonesia kita yang begitu luar biasa, sangat menginspirasi kita semua. Dan kali ini tentu saja kita akan mencoba menggali lagi cerita mengenai hijrah dari teteh-teteh yang luar biasa ini, karena pastinya kisah-kisah hijrah dari saudara-saudara kita itu setidaknya menambah keimanan kita, mencharge keimanan kita, karena setiap insan pastinya memiliki cerita masing-masing, memiliki hidayah masing-masing, dan tentunya insya Allah obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang sudah nonton di sini, dan juga mudah-mudahan bisa menambah rasa semangat kita untuk terus belajar, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini sudah ada Teh Meli dan juga Teh Mulan Jamila. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Baik, Teh, ini kita akan ngebahas lagi. Mungkin kalau misalnya pertanyaan mengenai cerita hijrah, kayaknya tuh udah banyak banget pastinya yang nanya, gimana sih cerita hijrah? Dan mungkin karena udah sering, saya harapin sih jangan bosan-bosan ya Teh untuk bercerita mengenai kisah hijrahnya, karena dengan kisah hijrah yang dipunya masing-masing ini, insya Allah bisa menambah keimanan teman-teman yang lain juga, apalagi yang mungkin sampai sekarang masih belum menemukan hidayahnya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan obrolan kita bisa mendapatkanlah hidayahnya mereka. Nah, di sini saya mungkin mau ngobrol dulu sama Teh Meli. Teh Meli, ini kalau kita bicara mengenai hijrah teman-teman selebritis gitu ya, kayaknya kalau kita lihat Teh Meli itu termasuk yang awal-awal banget untuk memutuskan berhijab lebih dulu. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, apa sih Teh yang ngebuat Teteh itu mantap untuk berhijab? Silakan Teh. Ini satu pertanyaan yang aku nggak pernah bosan untuk jawab ya, karena sharing masalah ini kayaknya betul-betul penting dan luar biasa banget. Jadi waktu aku umroh pertama kali itu sama Rosa, sama Rina Gunawan, itu sebenarnya udah pengen hijab, udah pengen pakai hijab. Itu tahun berapa aku lupa ya. 8 tahun yang lalu. Cuman masih berpikir nanti kalau misalnya aku pakai hijab nanti jobnya gimana ya gitu. Aku masih banyak acara-acara yang di klub gitu-gitu. Nanti pekerjaannya gimana ya? Orang apa masih bisa nyanyi apa gimana? Dah terus itu jadi menghambat terrealisasinya aku pakai hijab. Terus pas ulang tahun Mas Anto, aku memang pengen kasih surprise sama dia, jadi pas jam 12 malam tuh dia di depan Ka'bah. Kita berangkat lagi umroh, pas di situ semua yang aku rencanakan tuh terlaksana dengan sangat tepat. Jadi benar-benar jam 12 teng, dia melihat pandangannya ke depan, ngelihat Ka'bah, kalau ke kiri ngelihat yang jam tower itu tuh jam 12 teng. Aku ngerasa sempurna banget gitu ya, apa yang aku pikir kok semua kayaknya yang aku minta sebenarnya nggak ada yang nggak dikasih gitu, cuman waktu dan kesempatannya aja mungkin ada beberapa yang nggak tepat banget sesuai yang aku minta, tapi pasti itu lebih baik dari yang aku harapkan, yang aku lihat lebih baik dari buat aku. Allah pasti taunya yang terbaik buat aku adalah yang ini gitu. Terus aku pikir kayaknya nggak ada alasan lagi aku untuk menunda-nunda pakai hijab ya, karena ketakutanku tentang masalah pekerjaan, tentang masalah pandangan orang ke aku, terus nanti gimana penggemar dan lain sebagainya, itu kayaknya aku jahat banget sama Allah kalau itu dipelihara terus sama aku gitu, perasaan itu. Sementara Allah memberikan segala-galanya buat aku juga nggak pakai ya sangat luar biasa. Jadi pas pulang dari umroh yang saat itu,
aku kembali ke Indonesia dan nggak pernah lepas lagi. Ada satu pemikiran lagi yang aku pikir gini, ya Allah, aku tuh belum bisa melaksanakan apa yang engkau mau gitu, sesuai yang engkau mau semuanya. Bergibah, aku pasti masih gibah ya, masih arisan sama teman-teman, masih segala macam. Terus apa, zina kecil pastilah setiap hari aku lakukan. Apa yang bisa aku apa namanya laksanakan yang istiqomah. Jadi menurut pandangan aku yang paling gampang itu adalah menutup aurat. Menutup aurat itu gampang banget gitu buat aku, dan sholat 5 waktu itu yang insya Allah aku bisa istiqomah. Terus aku pikir lagi, kayaknya keberadaanku, posisi aku sebagai artis itu sebetulnya menguntungkan banget buat aku untuk berhijrah. Karena apa? Karena mungkin kalau aku bukan public figure, mungkin ada apa namanya, ada godaan-godaan dikit yang membuat aku buka aja gitu. Mungkin itu gampang banget aku lakukan, deh udah buka aja lagi. Tapi karena aku public figure, aku mikir 2 kali nanti pandangan orang bagaimana. Dan itu juga menurut aku itu juga salah satu rencana Allah, kan jangka panjang banget ya, nggak kayak manusia ya. Itu salah satu rencana Allah dari dulu, menjadikan si Melly itu menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ini, itu pasti udah dilihat sampai jauh ke depan gitu. Jadi aku berpikir ini keuntungan aku, remnya tuh jadi makin kencang karena aku public figure. Nah, kalau aku ngeremnya cuman karena buat pandangan buat orang lain, ngapain gitu. Sementara hidup aku tuh buat orang lain ya, cuman di dunia aja. Yang terpenting kan ya adalah ya buat yang menciptakan aku, yang memberikan segalanya buat aku. Jadi ya alhamdulillah semakin hari karena berhijab ini juga apa namanya menjadikan hidupku berubah ya. Berubah banget. Jadi yang tadinya pekerjaan aku A, B, C, D, E, F, G gitu ya, sekarang cuman A, B, C, D gitu. Tapi yang tadinya tuh tahun-tahun pertama aku 2 tahun gak ada job loh. 2 tahun aku gak ada job. Jadi kalau hijaber lain tuh begitu berhijab dapat iklan ya, dapat apa gitu. Aku benar-benar gak dapat apa-apa. Sampai akhirnya aku diajakin sama Bang Opik untuk nyanyi-nyanyi di acara charity untuk yang Palestina itu. Aku pikir kayaknya kok gini banget ya, berat banget gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya dari sisi materi itu yang biasanya dapat 10.000 cuma dapat 1.000, nggak bisa gitu menopang rumah tangga aku, kehidupan aku yang biasa lifestyle-nya seperti yang sebelumnya. Tapi terus lama-lama aku pikir kok enak banget ya gitu ya. Dulu aku jam 1 malam belum naik panggung loh gitu. Jam 1 malam itu belum naik panggung. Ini jam 10, jam 11 pagi, karena nyanyinya biasanya jam 8, kalau acara-acara seperti itu kan ya. Sebelum zuhur tuh aku udah pulang, udah sampai rumah. Jadi akhirnya aku terus-menerus masukin ke dalam pikiran aku bahwa semuanya ini tuh keindahan yang Allah kasih buat aku. Jadi bukannya pekerjaan aku yang dikurangin, tapinya Allah milih yang lebih baik gitu buat aku. Jadi yang biasanya menunya tuh 10 menu, sekarang udah dipilihin menunya 3 aja ya Mel ya, tapi ini bagus gitu. Daripada 10, ada yang kolesterol, ada yang ini, ada yang itu gitu-gitu. Itu aplikasinya ya gitu. Jadi ya udah alhamdulillah pertemuan dengan orang-orang juga dengan sendirinya kesortir gitu ya, lingkungan aku kesortir. Terus aku juga nggak menjadi manusia yang cetek gitu ya pola pikirnya, karena kalau dulu tuh ngelihat orang, oh kalau ini hitam, kalau ini putih. Sekarang nggak begitu, udah lebih bijak lagi bahwa hidup itu prosesnya itu panjang, prosesnya itu liku-liku banget dan luar biasa, sangat menarik gitu. Ya alhamdulillah sih, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah. Tapi berarti ketika itu berangkat umroh itu lah momen ketika Teteh pulang udah nggak lepas lagi hijab berarti ya? Iya, udah nggak lepas lagi hijab, berarti udah masuk ke tahun ke-6 ini ya. Tahun ke-6, Masya Allah. Nah tapi Teh kebayang nggak sih, emang dari awal itu Teteh punya rencana nggak ketika mau berangkat umroh, memang ada kepikiran bahwa oke, ini adalah saatnya Teh Melly untuk
lebih dekat lagi sama Allah dan memberikan dedikasi Teteh dengan menutup aurat ketika selesai dari umroh? Atau sebenarnya nggak ada rencana sama sekali, terus tiba-tiba pulang, kok kayaknya seru ya pakai hijab gitu? Kalau rencananya memang udah ada dari yang umroh pertama. Jadi kalau aku boleh bilang, kita itu clue-nya banyak gitu ya. Clue yang diberikan oleh Allah itu banyak banget dan selalu kita di-leading ke arah yang bagus selalu. Aku ingat banget waktu aku dapat pekerjaan untuk membuat soundtrack ayat-ayat cinta. Aku bilang, masa sih kok gue yang bikin gitu ya, kenapa nggak minta siapa gitu yang biasa bikin lagu religi, kenapa saya gitu, saya kan biasa lagunya gini, terus tapi kalau aku rewind sekarang, oh dari waktu itu tuh udah di leading sama Allah, jadi kalau misalnya aku belok kanan tuh udah dikatakan kiri Mel gitu, kenapa? Ya waktu pas bikin ayat-ayat cinta belum tuh malahan ya? Belum, aku masih war banget deh istilahnya ya, maksudnya ya lucu gitu, kenapa sih ke aku gitu, oh ya ternyata memang di leading seperti itu, dan ketakutan aku terhadap hijrah itu ternyata nggak terbukti gitu. Salah satu contohnya adalah waktu abis aku berhijab, terus aku tuh 2 tahun itu minder karena kok orang-orang kok jadi kayaknya gue jadi nggak bisa gaya lagi kayak dulu ya, kok kayaknya gini kayaknya gitu, terus pekerjaan jadi nggak ada, oh kenapa gini, terus tiba-tiba aku dapat lagi ADC 2 itu, sampai akhirnya Mira, Lesmana sama Riri ke rumah aku untuk meyakinkan emang lo Mel gitu, karena aku tetap bilang sama Mas Anto kayaknya bukan deh, nggak, masa gue sih gitu kan, masa yang nyanyi ADC aku gitu, terus nanti nggak gaya dong gitu pakai hijab gini. Ternyata aku yang jahat gitu. Ternyata pikiranku tuh jahat banget menganggap orang itu melihat dari aspek itu. Ternyata enggak gitu. Sebuah karya itu ya dilihat dari karyanya. Orang melihat aku ternyata dari karyanya, bukan karena dari packagingnya. Jadi makanya itu aku bilang ini prosesnya sangat menarik dan membuat kita bijaksana gitu. Kalau orang bilang, wah kalau misalnya ngelihat hijaber tuh kayaknya menakutkan gitu ya, kayak wah ini kayak fanatik atau apa, menurut aku malah enggak, kita ini adalah manusia-manusia yang tempaannya mungkin lebih dari yang lain karena kita belok arahnya nukik gitu ya. Aku sih nukik dari yang mestinya ke kiri itu langsung set gitu ya ke kanan. Iya, nukik banget. Jadi ya bisa melihat orang, bisa memandang orang, menilai orang, insya Allah bisa lebih bijak lagi daripada aku yang dulu. Gitu. Oke, Teh, bicara mengenai penampilan juga gitu, penampilan, pekerjaan, karena pastinya ketika kita berhijab itu kan banyak banget perubahan yang langsung terjadi gitu. Kita nggak pernah mempersiapkan apapun itu karena memang kita serahin aja sama Allah. Nah, tapi permasalahannya gimana nih Teh? Setelah Teteh bilang tadi 2 tahun kayak masa senyap lah gitu ya, bener-bener berdiam diri karena bingung, belum ada pekerjaan, terus juga penampilan juga masih bingung harus kayak gimana. Karena untuk merubah penampilan supaya kita jadi identitas Melly Guslo lagi itu kan pasti butuh konsep juga. Nah, ini akhirnya gimana tuh Teh? Dari 2 tahun, terus akhirnya Teteh bisa kembali lagi ke dunia musik lagi, terus kembali lagi berkiprah dengan penampilan Teteh yang sebenarnya nggak berbeda gitu, masih tetap nyentrik, masih tetap Teh Melly gitu. Itu gimana nih perubahan untuk itu semua? Jadi banyak banget yang aku yang kemudian keluar di pikiranku ya. Salah satunya adalah aku berpikir kalau masih udah pantas belum sih kalau aku dibilang berhijrah gitu. Apa sih hijrah itu gitu? Kalau aku masih bilang aku adalah berhijab gitu, menutup aurat titik gitu ya. Istilahnya akhlak aku apa udah pantas untuk dibilang hijrah? Apa aku cuman berhijab aja gitu? Berhijab artinya ya aku menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang Allah mau gitu. Terus aku kebiasaan memang aku nggak terlalu sering, bahkan minim banget lah gitu datang ke kajian-kajian. Aku lebih banyak direct langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala, dialog langsung, bisa habis sholat tuh bisa berlama banget kayak ngobrol gitu ya. Jadi aku bilang ya aku masih ingin berekspresi gitu ya, berekspresi tanpa
yang nggak buka aurat dan lain sebagainya. Terus apa yang Allah berikan kepadaku adalah sebuah setitik, setetes, bahkan 0,00000 tetesan ilhamnya dia yang aku rasa itu pun clue dari Allah untuk mengirimkan sebuah syair, mengirimkan sebuah notasi, mengirimkan sebuah karya melalui Melly gitu ya. Nah itu yang aku harus aku realisasikan, harus aku buat, termasuk ke penampilan juga. Jadi aku masih di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya nanti prosesnya terus aku bersyar'i atau apa, itu pasti akan ada proses menuju ke sana. Sekarang aku masih yang pengen berkreasi, jadi tetap aja berhijab tapi tiba-tiba ada gunung galunggung apa gitu di kepalaku pakai headpiece atau apa. Ya seperti itu gitu prosesnya. Itu ekspresi aja sih ya, bentuk ekspresi yang kalau aku nggak mengaitkan itu dengan hijrah, tapi itu ide gitu ya, ekspresi di koridor seni aja. Benar. Dan siapa tahu itu memang jalan dakwahnya Teh Melly juga gitu. Dengan Teh Melly tetap berkarya di dunia musik, itu juga dakwah untuk orang-orang bahwa sebenarnya memperlihatkan dengan kita menutup aurat, dengan kita mengikuti ajaran Islam dengan lebih baik, tidak menutup karir juga kok, tidak menutup kita untuk terus berekspresi. Jadi ya Allah Teh mudah-mudahan terus berkarir dan terus memberikan amin orang juga. Tapi Teh ini juga Masya Allahnya, sepertinya Teh Melly itu kan berhijrah istilahnya nggak sendiri gitu, tapi juga berkat dukungan dari Mas Anto juga. Jadi kayaknya memang sejalan bareng-bareng ya Teh ya? Iya, tahunya Mas Anto itu masa kecilnya nggak seperti aku. Kalau aku karena di kampung dulu ya, jadinya memang masa kecilnya yang anak-anaknya memang setiap hari ke madrasah gitu, mengaji gitu. Kalau Mas Anto anak kota banget, jadi dia agak terkaget-kaget pertamanya. Tapi yang unik adalah dia sekarang lebih religius dari aku sih sebenarnya gitu. Jadi kalau hijrahnya barengan karena kita nih hidupnya memang barengan terus ya, berkarya ya barengan gitu. Terus mengerjakan segala sesuatu, bermusik, terus apapun yang menulis segala macam itu di rumah. Jadi ya saling menularkan energi gitu ya, saling mempengaruhi lah. Jadi Mas Anto juga mempengaruhi aku mempengaruhi Mas Anto. Semuanya bareng, setiap hari juga ngaji bareng. Satu juz bareng habis gitu. Setengah habis, bareng terus. Masya Allah. Nah, yang menarik juga nih Teh, setelah Teteh mantap berhijrah gitu ya, lalu Teteh dedikasikan diri sampai Teteh pergi ke Palestina sendirian. Nah ini gimana Teh? Apa sih yang membuat Teteh itu kuat gitu? Karena kita pun gitu, apalagi ini kan Teteh bukan cuma ke Palestina tapi ke Gazanya gitu. Apa nih yang membuat Teteh kuat dan juga semangat bahwa oke, saya bisa? Karena kemungkinan itu kan maksudnya kemungkinan hidup dan mati pun juga kita nggak pernah tahu gitu. Karena apalagi kita hadir ke tempat area peperangan. Ini gimana Teh? Nah satu hal yang mungkin kalau ya, perempuan lain agak jarang ya berpikir seperti ini. Kalau aku tuh biasanya mikirnya, kalau misalnya aku mau meninggal gitu, duduk-duduk di rumah sambil nonton drakor juga meninggal aja gitu, nggak usah ke Gaza. Jadi itu yang aku tanam gitu, bisa ke sana gitu ya. Sedangkan mereka yang di sana juga nggak ada takut-takutnya tuh tiap hari gitu bertempur dengan rasa kengerian, ada bom, ada segala macam, ditinggal ibu, ditinggal ayah, ditinggal kakak, ditinggal keluarga semua. Masa ibu yang cuma datang ke sana aja dan ada fasilitas keamanan yang menjanjikan kok nggak berani gitu. Ya alhamdulillah akhirnya anak-anak dan Mas Anto mensupport, terus aku juga pergi ke sana, nggak ada rasa takut sedikit pun ya, ikhlas, benar-benar ikhlas kalau misalnya pun aku wafat di sana. Jadi aku berpikir kalau misalnya aku wafat di sana, insya Allah aku punya free pass gitu ya buat suami sama anak-anakku untuk ke surga gitu. Itu pikiran lucuannya aku sih gitu. Cuman ya itu
pemikirannya kalau misalnya kita punya kesempatan ke sana bertemu dengan orang-orang pilihan Allah ya, karena aku paham banget di sana itu adalah orang-orang pilihan Allah yang super duper punya perasaan jauh banget di atas rata. Kalau kita di sini baru kena COVID sebulan aja udah gimana dengan mereka. Jadi ya memang Allah turunkan hal seperti itu di sana karena memang orang-orangnya terpilih dan orang-orangnya diberikan lautan sabar dan ikhlas yang luar biasa jauh dari kita gitu. Mungkin kita nggak akan sanggup mengalami hal seperti itu di sana. Jadi kalau pas saya diajak ke sana nggak ada satu reason pun yang membuat saya harus nggak pergi gitu. Tapi apa teh yang teteh rasain ketika pertama bertemu dengan mereka gitu, dengan anak-anak yang memang pasti punya cerita masing-masing. Yang teteh rasain saat itu apa sih teh? Dan bikin teteh jadinya nggak takut balik lagi. Ya sedih dan bersyukur karena mereka melihat keadaan mereka yang mesti terpisah dengan saudara, karena kan mereka itu anak-anak yang dikilis itu adalah anak-anak yang melarikan diri dari Palestina. Itu mereka perginya dari sana bersama, ada yang sama tetangganya, ada yang kebawa sama orang lain, sama ibunya, karena kalau ayah semua biasanya laki-laki perang ya. Jadi yang melarikan diri adalah biasanya kebanyakan ibu-ibu dan anaknya. Nah yang lucu itu, yang unik adalah rata-rata yang mendarat atau sampai ke perbatasan Kilis itu adalah anak-anak. Jadi mereka gimana rasanya mereka harus menyaksikan orang tuanya, kakaknya, tantenya itu tenggelam di laut ya. Terus gimana gitu, nggak kepikiran sama akal sehat aku gimana caranya mereka dari tengah laut bisa sampai ke perbatasan Kilis ya, kalau nggak karena bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau nggak karena kebesaran itu gitu. Jadi, terus aku juga merasa makin kecil karena aduh aku tuh ngeluh seharian di hidup aku tuh di rumahku gitu ya, di negaraku, di keluargaku ya ngeluh gitu. Mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur isinya yang ngeluh. Misalnya bangun tidur nggak ada matahari ya, mendung padahal mau jemuran, sekarang pasti gitu kan ya. Terus kok nggak ada ini ya, itu udah jam berapa sih gitu, kok semua ngeluh isinya. Jadi aku tuh gila ya, aku ngeluh terus gitu, kok nggak malu gitu sama mereka. Jadi aku bersyukur banget punya kesempatan ke sana dan bertemu sama mereka, karena itu jadi kontemplasi buat aku juga gitu. Dan mereka tuh benar-benar sungguh manusia luar biasa, anak-anak yang luar biasa itu ya. Mudah-mudahan ya Allah pasti menjanjikan hal yang luar biasa juga di akhirat nanti untuk mereka. Benar, kita doain sama-sama ya teh untuk mereka juga di sana, semoga mereka terus dijaga juga. Nah di sini selain ada Teh Meli, ada juga Teh Mulan nih. Nah, Teh Meli kita coba dengerin juga nih, kita mau nanya-nanya sama Teh Mulan mengenai cerita hijrahnya juga. Karena Masya Allah, Teh Mulan ini sebelumnya nih, aku juga mohon maaf sebelumnya kalau misalnya dulu-dulu di masa yang lalu di pekerjaan aku pernah menyinggung Teh Mulan atau apa, pasti banyak banget perbuatan ataupun perkataan yang pernah aku lontarkan tanpa aku sengaja. Nah, ini Teh Mulan melihat Teh Mulan sekarang nih, kemarin sebenarnya kita juga udah ngobrol ya Teh kebetulan di Hijrah Fest Makassar juga bagaimana Teh Mulan hijrah. Tapi tentunya lagi-lagi kita selalu mengingatkan jangan pernah bosan untuk cerita sama kita, untuk sharing sama kita gimana sih hidayah yang didapetin dari seorang Mulan Jamilah gitu. Nah kalau Teh Mulan nih langsung aja, gimana sih Teh akhirnya mantep banget buat langsung berhijab? Kalau aku ceritanya mungkin maksudnya lebih tidak disangka. Kalau Teh Meli kan benar-benar yang niat dari dirinya sendiri gitu tuh, yang pasti menurut aku lebih bagus daripada aku. Tapi kalau ngelihat aku ini perjalanan 2 tahun yang lalu, yang membuat punya keputusan bahwa ini aku kayaknya harus banting setir dari banting setir mungkin terutama yang penampilannya gitu ya, hijrah lebih ke menutup auratnya. Itu gara-gara aku pergi ke Palestina, dan pergi ke Palestina itu pergi yang bukan niat aku sendiri tapi diajak sama suami yang
Uh, bahkan aku orang yang tanpa pengetahuan lah gitu ya, tanpa pengetahuan mau cari tahu pun juga enggak waktu itu. Niatan untuk pergi ke sana tuh juga kayak biasa aja, hanya untuk wisata gitu. Dan bahkan waktu itu kayak niatannya nggak pakai kerudung pergi ke sana tuh. Terus sama suamiku ditegur, kenapa sih kamu nggak mau pakai kerudung, orang mau pergi ke Masjidil Aqsa gitu. Eva, kemudian. Oke. Halo, ada suaranya nggak? Ya, aman. Halo. Ya. Okay. Nah, setelah pergi ke sana, menjalani ibadah. Nggak tahu ya kalau aku sampai detik ini padahal kejadian udah 2 tahun lebih ya. Pergi ke sana tuh waktu itu bulan April, awal April, dan menikmati rasanya ibadah bareng sama suami di Masjidil Aqsa gitu. Dan itu kayak kebuka aja gitu. Yang tadinya aku sempet kayak aku mau pakai kerudung, gak mau loh, minta gak mau, dan langsung ketokin kepala gitu. Ini udah dikasih banyak sama Allah gitu, kamu nggak minta sesuatu aja kayak Allah langsung ngasih gitu. Aku kan nggak pernah punya cita-cita pengen jadi penyanyi, tahu-tahu jadi penyanyi gitu, kayak dimudahkan aja gitu. Halo? Iya, kita dengar. Halo? Masih aman teh? Kayak ke-skip gini di sininya. Oh gitu. Dan begitu, ya, halo? Ya, begitu di sana kayak ngerasainnya nikmat beribadah sama suami yang nggak pernah ngelihat suami getol banget. Kita bangun pagi jam 3, jalan kaki ke masjid itu perjalanan kurang lebih kayak 1,5 kilo, tapi kita nggak ngerasain lelah gitu. Terus bisa ketemu sama mereka yang korban dari kezaliman Zionis gitu. Terus langsung begitu. Itu aku kan di Palestina itu nggak kayak Teh Meli ke Gaza gitu ya, cuman di Yerusalemnya aja. Segitu aja aku udah terpukul banget gitu, dan ngerasain bahwa aku nih nggak ada daya dan upaya gitu. Aku nih ada pencipta, aku ada yang memiliki. Aku nih kayak digerakin hatinya gitu, kayak digerakin. Lu mau setir kemana dibelokin aja sama Allah gitu. Kayak aku langsung dibukain pikiranku bahwa Allah tuh udah baik banget sama aku gitu. Kamu ngapain nunggu lama? Ketakutan apa yang bikin kamu kayak ngulur-ngulur? Aku kan udah punya cita-cita pengen pakai kerudung. Tapi jawabanku ntar aja kalau udah tua. Apa iya aku sampai tua gitu loh. Itu sombong banget gitu loh. Aku ngerasa bahwa aku nih gila, gue nih sombong selama ini gitu loh. Iya kan, sombong banget gitu. Nah, aku kayak diketokin banget di sana. Terus aku ngobrol sama suamiku, Mas, kayaknya aku pengen pakai kerudung deh gitu. Terus kata suamiku, iya kamu tambah cantik katanya kalau pakai kerudung. Kayak bismillah gitu. Terus pulang, dan di perjalanan di pesawat tuh aku dapet ya menurut aku ini bagian dari rentetan penguat bahwa aku harus benar-benar teguh dengan pendirian aku, jangan berubah-berubah untuk mau menutup aurat gitu ya. Di pesawat aku sempet kayak mau jatuh pesawatnya, keseret angin pesawatnya gitu. Terus pulang dari sana juga aku nggak langsung pakai kerudung karena aku ada beberapa kontrak nyanyi juga di luar kota, sisa 3 kontrak kalau nggak salah. Itu selama 3 kerjaan itu aku di pesawat ya kayak dikejar, kayak mau meninggal gitu loh. Ayo kapan lagi? Kayak mau meninggal gitu, kayak harus buru-buru gitu. Padahal waktu itu aku mau keluar album.
Terus aku ngobrol lagi sekali lagi sama suamiku, terus kata suamiku, ya udah kalau kamu udah memilih untuk menutup aurat, ya mau apa lagi, kata Mas Dani. Dan itu juga pilihan yang benar gitu loh. Ketakutan apa gitu. Aku juga waktu itu nggak ada rasa takut yang daripada sebelum-sebelumnya yang takut ntar aku nggak bisa nyanyi gitu loh. Tapi kayak bablas aja, nggak ada rasa takut lagi. Kalau nggak bisa kerja, kalau nggak dapet rezeki, ya udah bablas aja gitu. Udah dikuatin aja pikiranku gitu waktu itu. Terus dan aku ngobrol sama label, aku mau tutup aurat. Dalam posisi waktu itu aku keluar album musiknya EDM. Itu kayak bertolak belakang banget gitu kan. EDM musiknya kayak musik buat, ya Temeli tahu sendiri lah, itu buat di klub gitu ya. Dan aku kayak antara nangis dan terus harus promo juga, tapi yang ngerasa aku harus mikirin diriku sendiri, tapi aku sisi lain tuh kayak aku udah jahat sama label kan, karena aku kan udah rekaman, mereka udah keluar uang lah istilahnya buat aku, tapi mereka hampir baik banget gitu sama aku dengan keputusan aku gitu. Dan dari situ kayak alhamdulillahnya itu kayak aku dihubungin sama Mas Ari ya tim kajian gitu, kayak aku merasa kalau aku tuh gak sendiri gitu ya. Sorry ya kalau aku jadi nangis kalau ngomongin gini tuh kayak ya pasti keputusan hijrah tuh nggak mudah lah menurut aku ya, nggak mudah. Mungkin kalau aku lebih beruntung daripada Teh Meli yang bisa berjuang 2 tahun nggak kerja gitu. Kalau aku mungkin nggak sampai segitu banget. Tapi aku diuji di sisi yang lain, Mas Dani. 11 bulan pisah sama aku. Tapi yang mungkin menurut aku hijrah semakin kuat tuh karena kita harus, ya Allah, balik lagi. Semua tuh kan sebenarnya apapun yang ada di dunia ini adalah balik lagi ke Allah gitu. Yang menggerakkan hati juga ya Allah. Pemilik hati, pemilik raga ini kan balik lagi ke Allah. Ya aku mungkin yang dulu berpikir pengen pakai kerudung ntar aja udah tua gitu. Waktu itu ya rencananya kayak gitu, tapi kan Allah yang punya aku gitu. Yang memiliki aku tuh kan Allah. Begitu aku di Palestina, ya mungkin triggernya di situ. Tapi kan balik lagi Allah, pada saat Allah menentukan kamu harus menutup aurat sekarang, lebih fokus lagi belajar tentang agama sekarang. Terus Allah juga memilih orang-orang untuk bisa support. Padahal sebenarnya kayak aku mungkin juga niatannya dulu nggak seperti sekarang gitu loh. Tapi kan Allah balik lagi, Allah yang nge-guidein aku, dan itu aku ngerasain banget. Hidup ini memang semua tentang Allah gitu. Dan membuat aku juga nggak, semakin hari semakin tidak berburuk sangka sama siapapun. Dan bahkan mungkin sama haters pun aku nggak berburuk sangka. Karena menurut aku mereka juga bagian dari motivasi aku gitu. Jadi kayak aku tuh mungkin orang yang beruntung, kayak diperhatiin banyak orang. Mulan lu tuh gak boleh gini, Mulan lu harus kayak gini. Coba, berarti kan aku orang yang sangat beruntung diperhatiin banyak orang gitu. Semakin hari aku harus introspeksi. Kalau urusannya makanya mungkin kalau orang lain kesel kali ya sama haters, kalau aku mungkin ada hikmah baik dari semua yang udah haters lakukan sama aku, dan mungkin aku juga harus berterima kasih sama mereka yang bikin aku bisa seperti ini, mungkin mereka juga gitu. Dan balik lagi Allah pun sampai Allah loh yang memilih. Aku gak nyari gitu. Aku gak nelpon Mas Ari, boleh gak aku ikut kajian? Enggak. Aku gak nelpon Saskia mau ikut kajian, enggak gitu. Kayak dimudahkan aja gitu. Nih kayak didatengin, kayak magnet gitu, didatengin ini, datang satu orang lagi. Ya Allah, ternyata Allah tuh sayang banget sama aku gitu. Makanya aku ngapain mesti takut urusan dunia, karena Allah itu udah ngasih dunia dan akhiratnya. Karena
kalau setelah kita ikutan kajian, minta sama Allah urusan dunia itu terlalu kecil kan. Tapi minta dunia beserta akhiratnya, ya itu lebih luas lagi. Ya kurang lebih itulah mungkin ya ceritanya. Dan aku selalu mewek kalau bahasin tentang ini karena nggak tahu ya. Mungkin karena aku karena aku cengeng kali. Memang kadang kita itu mau cerita seperti apa karena kan itu perasaan kita ya. Perasaan yang emang benar-benar kita rasain nikmatnya ketika kita dekat sama Allah. Yang hebatnya lagi adalah ketika kita coba untuk berjalan menuju Allah tuh malah kayak ngejar kita untuk meluk kita, untuk benar-benar kayak ayo sini gitu. Dan aku juga ngerasa kayak Teteh juga bilang dulu mau ke kajian kan kayaknya juga takut gitu. Kayaknya tuh orang ngelihat dia kan ini dia itu kepikiran gitu loh dulu. Kepikiran. Benar, dulu aku juga kadang seuzon gitu sama orang-orang di pengajian, orang-orang kajian gitu bahwa kayak aduh pasti dia akan berprasangka apa nih terhadap aku, jadi membuat aku jadinya nggak mau pergi ke suatu kajian. Tapi ternyata ketika kita coba masuk ke dalam kajian itu sama sekali mereka itu nggak ada yang even kayak bilang gini, kamu mau belajar tentang apa gitu kan, ada bilang sesuatu yang baik pun juga misalnya kayak kamu mau belajar tentang apa sih nih aku ajarin, tapi mereka selalu bilangnya bahwa yuk kita sama-sama belajar di sini. Kita nggak ada yang siapa duluan, tapi kita sama-sama belajar. Ilmu kita tuh masih cetek semua. Jadi ngerasanya kayak, ya Allah, kita kayak dianggap banget gitu, kayak benar-benar dirangkul sama-sama. Yuk kita benar-benar mintanya sama ridhonya Allah semua gitu. Dan tadi juga Teteh menarik juga bahwa haters yang sering berdatangan lah istilahnya, yang mungkin kalau kita sih nganggapnya kayak ganggu banget kalau misalnya apalagi dengan kata-kata yang gak sopan ataupun dengan seperti apa, tapi Teteh malah melihat itu semua sebagai sesuatu yang bisa membuat semangat Teteh juga untuk menjalani hidup biar lebih baik lagi, biar kita bisa muhasabah diri lagi. Masya Allah. Tapi Teh, ini balik lagi nih ke pekerjaan gitu ya. Tadi Teh Meli juga bilang bahwa sempat 2 tahun bener-bener stop gitu ya, nggak dapat kerjaan, nggak ngambil kerjaan. Nah tapi di sini Teh Mulan sendiri gimana? Kan tadi juga bilang bahwa lagu berubah semua gitu kan? Drastis banget, nggak ada, tapi mungkin recehan gitu loh. Ngerti nggak? Mungkin dulu, karena kan kalau dulu aku nyanyi sering gitu kan. Sekarang kayak nyanyinya jarang banget dan mungkin cenderung ya seperti yang tadi Temeli bilang. Tadinya kayak nggak terbatas kan tempatnya di mana gitu kan, kalau sekarang lebih terpilih. Jadi itu yang poin pertama. Yang kedua, lebih jarang lagi tentunya. Terus yang ketiga, mungkin jumlahnya juga secara nominal pasti jauh lebih sedikit. Tapi itu semua tidak membuat aku resah. Itu yang semakin yakin bahwa hati kita tuh pemiliknya ya Allah gitu. Waktu zaman dulu aku sering nyanyi, ngumpulin sebulan banyak, tapi kayak gak setenang seperti sekarang gitu loh. Ya kalau sekarang tuh ya tenang-tenang aja gitu. Ya mintanya sama Allah, ya Allah berapapun rezeki yang kau berikan sama aku, cukupkan, barokahkan, manfaatkan itu. Karena mau banyak juga kalau hati resah karena pernah ngerasain kita punya tabungan banyak, tapi nggak ngerasain hati pada posisi sekarang gitu loh. Jadi semakin yakin dan percaya bahwa pemilik hati kita itu ya Allah. Gitu. Ya, kita kan mengadunya sama Allah ya kan, mintanya sama Allah. Kalau pikirannya ya Allah, uangnya segini dong. Ya itu masih duniawi gitu loh. Tapi pada saat kita berpikirnya cukupkan, nikmatkan, manfaatkan gitu kan, ya itu kan bisa membuat hati tenang gitu. Masya Allah. Tapi emang itu ya, yang aku juga bingung juga sih, Teh, apa ya yang membuat kita bisa seperti itu gitu. Karena dulu memang saya apalagi Teh Meli, Teh Mulan gitu, setiap minggu kayaknya harus keluar kota kayaknya buat ngisi di mana aja gitu. Mungkin bukan tiap minggu, tiap hari juga bisa berpindah-pindah kota karena ngisi nyanyi di mana-mana.
itu sama gitu. Dulu juga saya juga gitu. Kadang setiap minggu tuh saya nggak pernah di rumah karena harus nge-MC kemana sampai kita juga berapa kali ketemu di beberapa kota. Memang kalau bicara tentang nominal jauh lebih besar ya dulu gitu, dibandingin sekarang. Tapi memang nggak tahu kenapa nikmatnya itu beda gitu. Dulu kayaknya banyak banget gitu yang bisa kita dapetin gitu, tapi kadang juga uangnya hilang-hilang lagi juga gitu, entah habis begitu aja, entah malah ditipu orang, entah apa gitu. Tapi sekarang bener kata Bulan tadi, ya udah kayak nikmat aja, karena kayak kita mintanya dicukupkan, mintanya dinikmatkan, ya alhamdulillah gitu. Karena kita, kalau kata guru tuh gini, jangan kita ingat akhirat tapi ingatlah dunia. Jadi yang kita raih itu kan akhirat, tapi jangan lupa dunia juga, istilahnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga tetap diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan kita juga tetap berkarya, karena kita nggak pernah tahu rezeki Allah tuh datang dari mana aja. Nah, ini nggak apa-apa. Ini kita juga mau infoin juga ke sahabat hijrah, kita akan buka pertanyaan untuk narasumber kita hari ini, ada Teh Meli dan juga Teh Bulan. Dengan format kita bisa langsung lihat di chat di Hijrah Fest Official from Home ya, bisa di sana, bisa via WhatsApp dengan format tanya HFH. Oke, kita akan coba tunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat hijrah kita. Nah, kita kembali lagi ke Teh Meli. Teh Meli, ini kan bareng sama Mas Anto nih. Gimana nih? Kalau misalnya berdua kan udah enak nih satu frekuensi gitu. Nah, kalau sama anak-anak sendiri untuk mengajarkan mereka, mungkin kan setidaknya dari awal pernikahan terus punya anak, terus mereka melihat lah sosok orang tuanya ya seru, asik gitu. Nah, sekarang kan udah lebih islami gitu, kayaknya lebih berubah, lebih mungkin kita ke tempat-tempat yang, pokoknya ada beberapa tempat yang mungkin, aduh nggak enak kalau kita datang ke sana. Nah, anak-anak tuh gimana melihat perubahan itu semua? Apakah mereka senang atau butuh proses juga? Mereka itu ya kebetulan keluarga kita tuh yang nggak terlalu mau mencampuri satu sama lain ya. Jadi aku juga ke anak-anakku sangat menjaga privasi mereka, walaupun masih ya yang satu mau 20 tahun, yang satu mau 17 tahun. Terus kita kan sebagai orang tua punya cara sendiri-sendiri untuk mengajarkan anak. Anak-anakku tuh bukan tipe yang bisa didikte. Maksudnya kamu harus sholat, kamu harus ngaji, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus berbuat ini, gak bisa. Mereka itu sangat mengcopy kita. Jadi lebih gampang kan, aku melakukan apa, pasti mereka tuh akan mengikuti gitu. Jadi ya kita harus lakukan apa yang bagus sehingga mereka melihat, mereka mengcopy. Itu yang paling mudah gitu. Dan anak-anak aku biasa dari kecil diajarkannya seperti itu. Terus melihat perubahan yang cukup ekstrim sebenarnya ya, kalau buat mereka mungkin karena ya dan ibunya adalah dulu gaya hidupnya rock and roll gitu, boleh dibilang rock and roll. Tiba-tiba jadi ekstrim gitu perubahannya. Mereka juga mereka terima, nggak bertanya atau komplain atau apa enggak. Mereka terima dan sedikit demi sedikit kita saling mengadjust ya, saling mengadjust satu sama lain. Kita juga nggak terlalu, kalau di depan mereka nggak terlalu yang memperlihat, jadi nggak memberatkan mereka dengan pikiran-pikiran bahwa agama tuh gini ya gitu, enggak. Santai aja. Terus mereka juga menerimanya santai, mengikuti dengan santai sesuai dengan usianya mereka juga gitu. Mereka dengan sendirinya juga jadi tahu mana yang boleh mereka lakukan, mana yang enggak, tempat mana yang pantas ya. Karena kalau jelek, masing-masing orang punya opini sendiri-sendiri. Tapi yang pantas untuk mereka dan juga buat keluarga mana yang enggak gitu.
Oh, jadi emang intinya adalah kita sebagai orang tua pun juga harus memberikan kopi yang baik juga, contoh yang baik juga. Jadi Iya, kayak anak zaman sekarang juga kayaknya bukan tipe-tipe yang kita diktator gitu ya Teh. Maksudnya nggak tipe yang kamu harus sholat, tapi kita emang harus ajarin aja gitu. Kita contohin mereka, kita sholat nih. Jadi lama-lama mereka juga akan dengan sendirinya dan kayaknya sih malah lebih dari hati mungkin ya dibanding karena disuruh orang. iya, iya, karena buat seusia anak-anak saya itu nggak bisa seperti mama saya ngomong ke saya, Mel dulu tuh kalau misalnya mau juara satu nanti kalau pas lomba nyanyi tahajud gitu ya. Nah nggak bisa, saya ke anak-anak saya nggak bisa gitu. Pasti nanti dia akan jawab. Berarti kalau yang nggak tahajud doanya nggak dikabul dong Bu. Yeah. Cuman yang tahajud aja. Nah kan sekarang kan mesti ada logikanya juga ya. Kita juga mesti nah jadi ya penjabarannya ke mereka beda lagi, bahwa segala sesuatu tuh kita harus ikhtiar. Salah satunya adalah tahajud, salah satunya adalah berdoa, salah satunya ini. Itu bagian dari ikhtiar juga, bagian dialog kita sama Allah. Jadi nggak bisa kayak dulu, kita mesti benar-benar menyesuaikan dengan pikir mereka juga. Tontonan mereka sama saya beda. Sekarang mereka apapun yang mereka ingin tahu, nggak usah nanya ke saya, nanya ke YouTube juga bisa tahu gitu. Nah jadi saya nggak boleh ketinggalan dari YouTube juga, mesti bisa menyampaikan atau memberi penjelasan ke mereka selogis mungkin gitu. Ya benar, kita emang harus bisa berada di lininya mereka juga gitu. Mungkin kalau dulu benar, ketika kita masih kecil-kecil gitu, kita taunya adalah orang tua ngomong A, kita harus A. Apapun itu kita nggak boleh komplain deh, pokoknya A ya A. Nggak bisa. Kalau anak sekarang, kalau kita kasih A, kenapa harus A? Kan bisa B, C, D. Iya, selalu ada kenapanya. Benar-benar setuju. Nah, oke, sekarang juga udah mulai masuk juga nih pertanyaan di chat kita. Ini ada dari Berliana Puspitasari. Oh, ini buat Teh Mulan. Oh, Teh Mulan, ini semoga tetap istiqomah. Nah, pertanyaannya adalah, perbedaannya Mas Dani nih sebelum Teh Mulan berhijab, apakah semakin romantis atau gimana? Silakan Teh Mulan. Ya semakin perhatian, karena gak cuman hanya hijrahnya aja, tapi karena memang momen-momen 11 bulan kita pisah. Terus aku tuh kayak menurut aku, makanya ini semua tuh kan manusia itu kan sudah ada catatannya apa aja yang akan terjadi di dunia ini gitu, udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus waktu pas kemarin Mas Dani masuk penjara, aku udah posisi pakai kerudung dan aku berpikir ya, kemarin tuh kalau posisinya aku belum pakai hijab, istilahnya belum fokus ke agama, mungkin belum tentu sekuat ini. Belum tentu sekuat itu, belum tentu mungkin ya belum tentu sesetia itu gitu, dan belum tentu mampu menunggu gitu, belum tentu sekuat itu bisa menjaga anak-anak. Ya Allah itu sebaik-baiknya pembuat, pendesain kehidupan gitu ya. Dan Mas Dani ya pastinya banyak belajar juga gitu selama 11 bulan pisah sama aku, dan semakin percaya gimana memegang anak-anak. Dulu mah nggak boleh punya teman, sekarang lebih percaya lagi bisa berteman, karena mungkin aku juga lebih bisa memilih pertemanannya yang lebih bisa memberi manfaat untuk kehidupan gitu ya. Berkehidupan, berjuang, memberi manfaat untuk berjuang dalam kehidupan gitu. Masya Allah. Kayak kemarin juga Teh Mulan juga cerita ya. Dulu mungkin kalau misalnya belum berhijab, mau kemana aja tuh ditanyain. Kayak kita sempat ke makan di Makassar, makan coto Makassar, padahal Makassar itu pasti kota yang nggak pernah didatengin, malah sering gitu bikin acara di sana. Tapi Teh Mulan itu malah nggak pernah datang ke sana buat makan langsung. Kaget, padahal itu kayaknya semua orang udah banyak banget tuh foto-foto artis tuh di restoran itu, tapi nggak pernah datang ke sana. Karena apa? Karena takut sama Mas Dani, nggak boleh pergi kemana-mana. Ya.
Ya semua ada hikmahnya lah, tapi tentunya juga bukan gara-gara sekarang aku udah dibolehin terus aku bebas aja pergi kemana-mana ya. Tentunya juga pertemanan juga, alhamdulillah pertemanan yang bisa sering ngingetin juga gitu kan. Dan mereka yang bukan kelayapan, habis itu kayak lupa diri, nggak inget apa-apa gitu. Alhamdulillahnya selalu didekatkan dengan teman-teman yang ngingetin juga. Nah, ini bicara soal teman-teman juga nih. Ini buat Teh Meli sama Teh Mulan ya. Kita memang nggak bisa kita pungkiri gitu, Mas, banyak teman-teman kita yang ya emang seru-seru gitu ya. Nah, dulunya kan kita bersama mereka di lingkungan mereka emang tetap seru juga. Nah, kalau Teh Mulan sama Teh Meli, apakah masih tetap gabung sama mereka? Terus kalau misalnya enggak, ada kangen nggak sih? Kepikiran, aduh harusnya nih misalnya momen ini nih harusnya gue bareng sama dia nih di sini, biasanya nih gue bareng nih sama dia segala macem. Nah sekarang gue enggak gitu, itu ada rasa kangen atau menyesal atau seperti apa? Teh Meli dulu coba, karena Teh Meli lebih gaul. Aku sih nggak ada yang berubah, semua teman-temanku yang dulu sampai yang sekarang ya sama, masih itu juga. Mereka tadinya yang juga sama-sama, kan aku bilang semuanya tuh satu sama lain. Kalau misalnya ada perubahan, namanya manusia itu sama-sama mengadjust gitu. Mereka juga waktu pertama-pertama awal-awal ke aku tuh kayak ke yang aku yang dulu. Sekarang ya udah bisa ya. Udah tahu, oh si Meli mah gini sih ini. Jadi ya biasa aja gitu. Yang tadinya kan Mel ke dugem yuk gitu ya gitu. Yang karena aku tukang dugem gitu dulu. Sekarang ya nggak diajak lagi. Tapi akunya juga biasa. Waktu itu nggak diajak sakit hati kan. Nah sekarang kan kok padahal kan ngajak aja walaupun gue udah berhijab gitu. Sakit hati. Nah, nggak tahu jawabannya lama-lama ya. enggak. Lama-lama enggak gitu. Jadi memang kita tuh manusia menghadapi perubahan kecil ataupun besar memang sama-sama saling mengadjust gitu. Temennya sih tetap mereka tetap masih teman-teman saya juga, nggak ada yang berubah. Tapi pernah kangen nggak Teh? Kangen di masa-masa itu gitu? Nah kalau kangen, alhamdulillahnya gini. Jadi ada beberapa pekerjaan yang sampai ini misalnya masuk ke aku yang masih bukan klub ya. Sekarang kan konser-konser, ada beberapa tempat konser yang ininya judulnya restoran besar gitu. Tapi memang ada alkohol gitu di situ ya. Terus aku bilang gini ya, tadinya tuh aku nolak, tapi terus aku bilang ini nggak apa-apa nih yang nyanyinya pakai hijab, ntar pentamunya pada pulang loh gitu, nggak apa-apa gitu. Terus aku mikir gini, rezeki yang datang ke aku itu bukan buat aku aja, ada kru, ada operator, ada manajemen gitu. Jadi betapa egoisnya aku, dan aku nih jadi kayak apa ya, kayak sombong banget gitu. Waduh Meli kayaknya udah tingkat religinya tinggi banget loh gitu, sampai ke tempat yang gini aja kayak ini gini apa. Jadi aku nggak, jadi akhirnya ada beberapa tempat yang masih menurut aku masih bisa aku nyanyi di situ. Memang itu tempat konser semua band, semua musisi gitu ya. Dan itu satu hal yang mesti kita ingat adalah rezeki yang datang ke kita bukan buat cuman aku. Jadi job-job yang datang ke aku bukan cuman buat aku, tapi juga mungkin Allah nggak ngasih rezeki ke aku, tapi lewat aku dia mau ngasih rezeki ke kru aku, ke sound engineer aku, ke manajemen aku gitu. Jadi kita juga nggak boleh egois sama diri kita sendiri, juga nggak boleh. Keren juga sih, bahwa rezeki itu kita mungkin rezeki itu bukan benar-benar khusus untuk kita aja, tapi siapa tahu emang rezeki kita emang buat rezeki orang-orang yang di sekitar kita juga. Rezeki yang datang ke aku tuh yang paling banyak adalah sampai detik ini semua organ tubuhku masih berfungsi ya. Jadi aku tuh punya GERD yang parah banget. GERD asam lambung ya, asam lambung yang parah banget gitu, parah banget asam lambungnya. Jadi aku pernah nggak kentut gitu, sorry ya, pernah nggak buang angin itu seharian sampai mau 2 harian, itu rasanya menyiksa banget.
Jadi menurut aku rezeki yang paling besar yang Allah berikan sama aku adalah semua organ tubuhku masih berjalan. Apa yang bisa aku berikan kepada orang lain adalah karena organ tubuhku masih berjalan. Di antaranya adalah senyum. Jadi betapa orang itu senyum dan ngebodor kalau aku ya. Karena aku tuh suka ngebodor di Instagram, di medsos, bikin video-video itu. Aku senang banget kalau misalnya orang-orang pada ketawa-ketawa. Menurut aku, itu adalah juga bentuk rezeki dari Allah memberikan aku setetes kelucuan. Si Meli mau dibikin lucu gitu supaya orang ketawa. Waktu orang ketawa itu di rumahnya, mungkin dia lagi nggak punya duit, mungkin dia lagi sakit gigi, mungkin dia lagi sakit perut, dan lain sebagainya. Begitu lihat Instagram aku dia ketawa, itu aku dapat pahala menurut aku ya. Itu yang paling gampang deh gitu. Kalau misalnya aku menunggu materi yang besar, yang mungkin menurut kamu tadi rezeki yang besar itu berupa materi ya itu nilainya beda-beda. Mungkin menurut orang 10.000 itu adalah udah besar banget, orang lain kecil, yaitu beda-beda. Tapi kalau mau diaplikasikan, misalnya nih Mel dikasih uang 1 miliar gitu ya, ini jeplak-jeplak aja, 1 miliar nih rezekinya 1 miliar, mau bikin apa sebagai wujud persembahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pasti aku pengen bikin masjid, dari dulu pengen bikin masjid yang mana semua orang bisa datang ke masjid untuk mengaji dan lain sebagainya. Dan satu misalnya yang rencana aku yang paling deket nih yang lagi mau dilakukan oleh GAS gitu. Aku ada GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda, itu kita dari kemarin pengen membeli ambulans ya. Karena kita mesti cari hal-hal yang orang lain nggak terlalu pikirkan, tapi itu sangat berdampak besar. Aku berkali-kali temanku mau mengangkut dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain, ternyata yang paling sulit adalah bukan uang tapi ambulan. Nah itu terus yang selalu nggak terpikirkan sama orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain atau kebahagiaan kepada orang lain juga adalah senyum yang menurut aku itu paling simpel yang bisa kita lakukan ke orang, dan orang bisa mendapatkan kebahagiaan dari rezeki yang dikasih oleh Allah yang luar biasa adalah itu tadi, semua organ yang ada di tubuhku bekerja dengan baik. Masya Allah. Jadi kita juga jangan sampai hanya nunggu materi yang besar baru bisa berkontribusi terhadap agama, tapi apapun yang kita punya itu adalah rezeki yang begitu luar biasa yang bisa kita manfaatin apapun itu untuk agama kita. Masya Allah. Nah, kalau Teh Mulan nih Teh, gimana? Kalau aku ini pertanyaannya bagus dan mungkin cenderung lebih ini pertanyaan yang bisa sekaligus pengingat diri ya. Karena kan pasti kita pengen sesuatu amalan yang tidak putus di saat itu saja, tapi saat kita mungkin ntar meninggal juga amalannya bisa terus ngalir jariah ya. Ngalir lah ya, jadi jariah. Ya setuju juga sama Teh Meli gitu ya, bahwa organ tubuh yang Allah ciptakan untuk kita adalah rezeki yang paling dasar yang kita miliki, dan itu kita bisa manfaatkan ya. Dengan tangan kita bisa bantu orang, misalnya kalau kita ketemu orang di jalan mau jatuh kita bantuin atau apa segala macam, dengan organ tubuh kita bisa bantuin. Senyum juga kita bisa lakukan gitu. Lalu bisa ngebodor, kalau aku mah nggak bisa Teh, kalau aku mah mungkin kalau dinyanyiin bisa dinyanyiin gitu ya. Terus kalau yang berbau duniawi ya, rezeki, ya pasti kan kita di ajaran Islam ini kan ada ajarannya, ada aturannya. Pada saat kita punya rezeki banyak ya, bagian dari rezeki mereka-mereka yang tidak mampu ya lewat kita ya harus kita kasih ke mereka gitu, harus kita setorkan. Dan bahkan mungkin harus, menurut aku sih harus lebih banyak dari peraturan yang udah dibuat gitu. Dan mencintai anak yatim juga sebagian dari, menurut aku adalah ya amalan yang tidak akan terputus, karena doa-doa mereka ya terus ya insya Allah bisa. Ya bukan berarti aku mengharapkan doa mereka, tapi kan Allah juga maha tahu gitu ya atas perhatian kita ke mereka, dan aturannya ada di dalam Al-Quran. Dan kalau bentuknya mungkin aku pengen banget punya sekolah
Islam gitu loh. Ya mudah-mudahan pengennya sih sekolah Islam yang gak usah bayar gitu ya. Tapi ya ini hanya keinginan ya, keinginan aja ya, mudah-mudahan bisa realisasi gitu ya. Ya, Insya Allah. dari itu mudah-mudahan jadi doa buat kita semua ya. Amin. Ini juga lumayan berat nih sebenarnya kayaknya. Ya, itu lumayan berat ya. Ini saya juga nanya, waduh ini lumayan nih. Jadi gini, kita kan memang mungkin terbiasa gitu melihat bahwa sepertinya Islam ini tuh selalu dapat bad marketing. Jadi kayak dianggap bahwa orang-orang Muslim tuh kok ngegas, terus bawahnya tuh kayak pemarah gitu. Terus teroris pun juga dicap di Islam ya. Kan, benar. Terus kalau ada orang yang salah nih, orang berhijab, terus dia melakukan kesalahan, yang dilihat itu bukan kesalahannya itu, tapi yang dilihat adalah hijabnya lagi. Nah, kira-kira kita ini kan sebagai orang-orang yang berada di media nih, hikmah apa yang bisa kita lakuin untuk menghadapi ini semua? Maksudnya? Ya, yang pertama adalah memang banyak yang masih apa ya, bukan simpang siur tapi tipis antara hijab dan hijrah itu gitu. Karena kalau kita pikirannya bisa sedikit lebih dewasa, harus bisa membedakan bahwa yang kita pakai itu bukan cerminan akhlak kita ya, tapi akhlak kita harus, jadi gini loh. Jadi kan kita udah berhijab nih, kita harus membawa korps kita nih sebagai muslim nih. Kalau misalnya orang sekolah pakai seragam sekolah aja, kalau misalnya dia berbuat kesalahan di luar sekolah, pasti orang itu tuh anak BPI tuh, anak itu tuh gitu, anak SMA itu tuh nakal tuh gitu. Padahal cuman oknum satu orang gitu. Begitupun dengan hijab ya, apa yang kita bawa ini adalah keislaman ya. Orang pasti itu Islam gitu, itu muslim, itu muslimah, itu hijaber gitu. Kata-kata hijaber itu kan di Indonesia sangat kayak atribut yang jadi berat gitu, yang padahal kalau kitanya sendiri, dulu juga saya gitu. Waktu belum berhijab, melihat Umi gitu ya, ustazah atau yang sering di kekajian tuh kayak yang apa ya, jadi ngelihat saya tuh kayak perasaan saya kayak yang dilihat. Padahal kalau pas saya masuk ke sana, pas saya udah berhijab, ternyata nggak begitu, bahkan lebih modern daripada yang modern pemikirannya ya. Itu seperti yang tadi saya bilang, kita lebih bijaksana sebenarnya karena kita dari tempat gelap ke tempat terang, jadi kita bisa menghargai yang gelap. Tapi kalau kita nggak mencoba berbagai lighting, yang ngeliatnya jadi cuman ke situ doang gitu. Nah, kalau kita kebetulan, saya, Mamulan, Venita juga public figure yang kebetulan berhijab juga, jadi kita memang harus mengkampen ini bahwa hijaber atau Islam itu adalah sesuatu atau sebuah agama yang indah, yang bagus, yang menyenangkan, bukan serem gitu. Ini memang salah satu tugas kita, karena kebetulan kita public figure, jadi bisa lebih didengar gitu. Ya, betul-betul. Kalau Teh Mulan? Ya, aku juga setuju ya, karena terutama Indonesia ini ya, bahkan mungkin dunia gitu, kayaknya nggak boleh ngelihat orang salah gitu ya. Pasti langsung dihajar gitu kan. Yang aku rasain, ya kalau aku nggak bisa ngomong orang lain si A si B gitu, yang aku rasain aja gitu ya. Waktu dulu aku sebelum berhijab gitu, masih bisa mikir kalau misalnya ada seseorang gitu ngelakuin sesuatu, kayak gitu, gimana gitu, gini kayak gitu kan, di dalam hati, walaupun dalam hati. Tapi begitu sekarang, karena aku justru yang menggerakkan aku sampai sampai pakai hijab pun kan Allah gitu. Jadi aku nggak bisa berburuk sangka sama Allah. Nggak bisa berburuk sangka sama orang gitu. Biarpun ada orang A sampai Z seburuk apapun itu, pada saat Allah mengatakan dia berubah, ya bisa berubah. Makanya sekarang ya balik lagi ke Teh Melit, kita punya tugas gimana mensosialisasikan bahwa Islam itu agama yang indah gitu loh. Makanya begitu pas kita masuk ke sana ya jangan setengah-setengah, biar ngerasa bahwa yang menggerakkan hati kita tuh ya Allah itu sendiri gitu loh. Itu sih yang menurut aku sih seperti itu.
Ya, jadi ini emang mungkin ladang dakwah kita semua mungkin ya Teh ya. Karena kita ya mungkin lebih dilihat sama orang-orang gitu. Jadi kita tunjukkan gitu beauty of Islam itu seperti apa, keindahan dari Islam itu seperti apa gitu. Makanya kita berusaha untuk tunjukkan akhlak kita gitu. Supaya mereka tuh semakin melihat bahwa oh ternyata tuh orang-orang Muslim tuh ternyata baik banget, ternyata orangnya indah gitu. Terus ngomongnya juga lebih bijak ya. Mudah-mudahan ini tanggung jawab kita semua ya Teh ya. Mudah-mudahan di sana juga teman-teman kita semua juga fight gitu untuk berusaha untuk membuat Islam itu lebih indah lagi. Jadi bukan cuma di Indonesia tapi di mata dunia kita juga bisa menjadi identitas-identitas yang insya Allah akan mewakili Islam seutuhnya. Amin. Nah ini pertanyaan terakhir nih Teh. Ini kan kita tahu ya bahwa keimanan itu udah pasti ada naik turunnya, ada on off itu udah pasti. Nah tapi gimana nih Teh Meli sama Teh Mulan menjaga hidayah dari Allah, terus menguatkan iman dan takwa setiap harinya? Apa aja sih, mungkin ada amalan-amalan tertentu yang dilakuin supaya bisa tetap istiqomah? Kalau aku nggak bisa, kan kita bukan nabi ya, jadi kita tuh manusia biasa yang memang harus asah sendiri gitu. Ya Rasulullah terus mengasah keimanan dia dengan sholat malam dan lain sebagainya. Apalagi kita gitu. Kita ya memang semua yang basicnya aja dilakukan adalah sholat ya. Kalau kita tuh agama yang sangat indah dan sangat banyak remnya karena kita mempunyai kesempatan 5 kali sehari untuk berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau misalnya jam 12 gitu ada godaan-godaan apa, bentar lagi udah duhur, habis duhur pasti kan ke ini lagi, ke rem lagi, sore ada asar, terus ada maghrib, ada isya dan lain-lain. Jadi itu aja yang mesti dilakukan, sholatnya jangan bolong. Terus kalau amalan aku yang selalu aku baca tiap hari adalah Ar-Rahman, Al-Waqiah, terus Kanzul Arsi, surat Kanzul Arsi itu aku baca tiap hari. Terus ya yang lain-lainnya ya basic aja, itulah sebagai manusia biasa, sholat 5 waktu aja itu jangan bolong, karena itu remnya sangat bagus ya, ada 5 waktu sehari. Kayak diingetin terus ya Teh ya. Jadi kayak misalnya abis dari zuhur, aduh mau ngapain? Ada asar, jadi kayak diremen lagi. Setuju. Jadi mudah-mudahan itu juga salah satu yang benar-benar bikin kita istiqomah juga adalah selalu ingat sama Allah, selalu menerima panggilan, karena panggilan dari Allah itu mengajak kita untuk yuk sama-sama kita refresh lagi keimanan. Iya, benar. Karena dengan kita sujud itu aja, aduh Masya Allah itu aliran darah juga kan bagus banget. Nah kalau Teh Mulan gimana Teh? Kalau aku, karena aku sangat merasa sekali kalau aku nih fakir ilmu ya. Jadi aku tuh sebisa mungkin kayak ikut kajian gitu loh, ikut kajian ya. Mungkin kalau dibanding sama Venita, lebih sering Venita ya. Tapi paling nggak berusaha gitu. Terus kayak diingetin dengan itu karena terus juga punya teman-teman yang lumayan bawel setiap hari ngingetin kita, itu sebagian dari keuntungan juga menurut aku. Dan patut diakui memang namanya keimanan itu ada masa naik turunnya gitu, dan itu aku rasain banget gitu ya. Walaupun mungkin nggak yang tahu-tahu pengen buka kerudung, nggak sih gitu, nggak sedrastis itu, tapi kayak mungkin amalan kayak harusnya baca doa pagi petang, ini agak susah banget, kayak mau sholat kubliah susah banget gitu, kayak sering-sering lihat kajian Adi Hidayat gitu biar ditampar-tamparin pipinya gitu. Nangis-nangis bareng gitu ya. Nangis-nangis bareng gitu, kayak ngingetin masa lalu juga bisa menurut aku. Kayak itu salah satu yang men-trigger juga supaya keimanannya juga bisa meningkat. Iya, menurut aku kayak masa-masa jahiliyah tuh juga jangan dilupain menurut aku. Asal itu jadi motivasi kita, kita nggak mau kayak gitu lagi gitu. Oh ya, seperti yang Teh Meli tadi ya, kita pernah ada di gelap, terus kita
alhamdulillah berada di terang. Jadi kita ingatlah masa-masa itu. Jadi buatlah masa itu jadi cerminan kita muhasabah diri lagi, lebih baik lagi untuk berbuat gitu. Nah, ini kebetulan nih, ini obrolan kita seru banget, Masya Allah. Ini kebetulan kan saya ngobrol sama penyanyi-penyanyi hebat nih. Boleh nggak, punten banget kalau misalnya, ini kan kayaknya belum pernah kolaborasi ya, antara Teh Meli sama Teh Mulan? Belum. Boleh nggak nih sedikit sholawat bareng? Sholawat. Sholawat apa? Sholawat. Sholawatan aja gitu. Sholatullah kayak gitu. Punten ya Teh, boleh nggak? Ya, stop, Mulan. Aduh, Masya Allah. Silakan Teh. Wah, kita seneng banget nih di rumah pada nonton langsung nih. Monggo silakan. Ayo Mulan dulu. Iya jangan atuh. Berarti lu. Ini nggak janjian soalnya ya. Aduh, kumaha sih? Itu nggak ada musiknya ya? Nggak ada. Ini aja berdendang. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kumaha? Ya delay. Gak enak sama Sabian saya. Sabian. Apa sih Teh Meli? Oh, ini seneng banget ya lain. Seneng banget ngobrol-ngobrol sore ini, bermanfaat banget, menginspirasi cerita-ceritanya. Amin, Iya, mudah-mudahan alhamdulillah. bermanfaat. Amin, Yang mudah-mudahan. buruknya ambil yang baiknya. Masya Allah, amin. Semoga kita terus dijaga, istiqomah semuanya, dan saling mengingatkan. Nanti tolong ingatin saya juga kalau misalnya saya melakukan sesuatu yang di luar zona-zona red zone istilahnya, tolong ingatkan gitu sama-sama. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khair. Nah, kita sekarang langsung mohon maaf juga ya Teh kalau ada salah-salah kata yang menyinggung. Sami. Sama-sama juga, maaf lahir batin. Ya, maaf tadi keputus-putus sinyalnya. Oh nggak apa-apa. Qadarullah itu semuanya.